salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok yang beranggotakan Eki Juliana, Rager Kurniawan, dan Yuliana akan mempresentasikan tugas kelompok dari mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Untuk slide pertama atau untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Eki Juliana. Kepada Eki Juliana, silakan. Baik, terima kasih moderator yang saya banggakan, Rager Kurniawan. Langsung aja memasuki materinya, itu perangkat input. Jadi apa sih perangkat input itu? Jadi secara sederhana, perangkat input adalah perangkat yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah dari suatu sistem ke dalam suatu memori dan proses untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Jadi perangkat input itu yaitu perangkat masukan untuk menginput sebuah data. Nah, macam-macam jenis alat input. Yang pertama ada mouse. Cara kerja mouse itu ada dua. Yang pertama secara mekanik dan optikal. Yang pertama kita akan bahas yang mekanik. Bola di bagian bawah, mouse bergerak seiring gerakan mouse. Nah, jadi di mouse itu di bawahnya itu ada sebuah bola yang berfungsi untuk menggerakkan kursor kita kalau di dalam layar. Kemudian bola menggerakkan pointer meter ortogonal. Ketiga, dapat digunakan pada hampir semua permukaan datar. Selanjutnya, cara kerja mouse menggunakan optikal atau cahaya. Menggunakan LED atau light emitted diode di bagian bawah mouse. Nah, jadi kan di bagian bawah mouse itu ada lampu merah. Nah, itu yang dimaksud dengan LED. Kemudian yang kedua, ditempatkannya pada tempat seperti alas mouse di meja, sedikit rentan terhadap debu dan kotoran. Nah, jadi apabila mouse itu tidak disimpan di tape lah istilahnya, itu dia jalannya tidak bisa lancar, dia tersendat-sendat. Nah, jadi mouse itu harus dengan permukaan yang lembut agar sensor siletnya itu bisa berfungsi. Selanjutnya yang ketiga, mendeteksi perubahan berdasarkan perbedaan inteser sinar pantul saat mouse digerakkan. Next. Nah, karakteristik dari mouse. Satu, bergerak di bidang datar. Nah, seperti yang saya katakan tadi, jadi mouse itu harus bergerak di bidang datar. Kalau di bidang yang gejolak-gejolak tuh nggak bisa karena sensornya nggak tertutup dengan bidangnya tadi. Mempunyai 1-3 tombol yang berfungsi sebagai pemilih, penanda, menggambar, dan lain-lain. Nah, jadi mouse itu memiliki 3 tombol. Ada tombol kanan, kiri, dan tengah. Diletakkan di atas meja. Perlu tempat khusus tidak melelahkan. Keempat, mendeteksi gerakan. Kelima, gerakan mouse sesuai dengan gerakan kursor di layar. Nah, seperti saya katakan tadi, mouse itu pointer di layar itu berdasarkan gerakan mouse yang kita gerakan. Selanjutnya, kursor bergerak dari sumbu X sampai Y dan dalam layar monitor, sedangkan mouse bergerak dari sumbu X ke Z. Selanjutnya, merupakan peralatan manipulasi secara tidak langsung. Tidak menggabungkan atau mengganggu layar. Selanjutnya, mampu menunjukkan secara akurat dan cepat sebab alat dan kursor terlihat. Dapat mengarah pada masalah koordinasi tangan sampai mata berkaitan dengan ketidaklangsungan manipulasi padanya. Next. Selanjutnya, alat kedua, joystick. Jadi alat joystick ini dia memerlukan ruang yang sangat sedikit. Terus dikontrol gerakan joystick sesungguhnya posisi dari joystick berhubungan dengan posisi kursor. Tekanan joystick in metric atau joystick yang dikontrol oleh kecepatan. Tekanan pada stick atau batangannya berhubungan dengan kecepatan kursor. Nah, seperti contoh ada di layar kalian. Nah, itu contoh dari joystick. Nah, seperti kayak tempat operan mobil sih menurut saya. Selanjutnya, biasanya dilengkapi dengan tombol-tombol pada bagian atas atau depan seperti sebuah trigger pemicu untuk tidak menggabungkan atau mengambilkan layar. Harganya murah, sering digunakan untuk permainan komputer,
peralatan ini sudah familiar dengan penggunanya. Nah, jadi joystick itu biasanya sering digunakan untuk game. Next, trackball. Nah, trackball bekerja seperti mouse dalam posisi terbalik. Pola bergerak dalam tempat yang tidak bergerak. Nah, kalau mouse tadi kan kursornya di bawah. Nah, kalau trackball itu sensornya di atas. Nah, jadi kita menggerakkan pointer di layar itu menggunakan sidik bola yang di atas yang warna merah itu seperti di gambar. Nah, trackball ini merupakan kelihatan menunjuk tidak langsung dan cukup akurat. Ukuran atau perasaan dalam menggerakkan bola menjadi penting. Membutuhkan ruang sedikit, cocok untuk komputer atau netbook. Next, nah selanjutnya track point. Track point adalah perangkat pengarah track point dari setik pengarah. Nah, di sini ada gambar 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gambar pertama di keyboard itu ada 3 tombol. Klik di bagian. Selanjutnya gambar kelima itu 5 di layar. Tekan penutup anti-slip di setik pengarah ke arah manapun. Paralel dengan keyboard. Stick pengarah sendiri tetap tidak bergerak. Kecepatan gerak pengarah tergantung pada tekanan yang Anda berikan ke stick pengarah. Fungsi tombol klik kiri. Nomor 4 itu dan kanan. Yang nomor 2 sama manapun dengan fungsi tombol kiri dan kanan mouse konvensional tombol tengah. Nah, jadi maksudnya tuh tombol 2 dan 4 itu seperti kegunaannya seperti mouse pada umumnya. Nomor 3, track point yang disebut dengan batang gulir. Memungkinkan Anda untuk menggulir laman web atau dokumen ke arah manapun. Tidak perlu lagi menggunakan batang gulir garis di samping jendela. Nah, kalau nomor 4 sama 2 tadi kan klik kanan klik kiri kalau di kalau dipraktikkan di mouse. Nah, sedangkan nomor 3 itu seperti tombol di mouse itu yang scroll atau kalau joystick gitu. Next. Leak pen. Nah, mungkin leak pen ini sering kita jumpai. Biasanya kita temukan di capil. Ketika kita perekaman itu kan ada tuh tanda tangan. Nah, dia menggunakan leak pen ini. Leak pen bukan leak pen. Leak pen itu adalah kabel spiritual dihubungkan antara pena dan layar. Cara kerjanya gimana? Nah, pena disentuhkan ke layar dan menerapkan pendaraan layar. Terus merupakan alat petunjuk langsung. Akuratnya dapat menandai piksel secara individu sehingga dapat digunakan untuk menggambar dan memilih dengan baik. Nah, selain digunakan di dalam kita dalam membuat KTP, itu juga leak pen bisa digunakan untuk kita membuat desain. Nah, seperti contohnya desainer itu mereka menggunakan leak pen ini untuk membuat gambar-gambar animasi. Nah, kelemahannya apa dari leak pen ini? Yang pertama, kepekaan pena sering berubah. Nah, kadang yang namanya sebuah alat itu kadang bisa berjalan dengan lancar dan tidak bisa berjalan dengan lancar. Maksudnya gimana? Maksudnya kadang ketika disentuhkan ke layar itu dia bisa enggak enggak tergambar. Kemudian yang kedua mudah rusak, patah dan pecah. Ketiga mudah hilang di meja kerja yang penuh aneka barang. Ya seperti pulpen lah istilahnya kalau digabungkan menjadi satu kan mudah tercecernya dan mudah hilang. Lelah di lengan. Nah, ini seperti pulpen juga namanya leak pen kan kita menggambarnya menggunakan tangan. Jadi ketika kita menggambar kan pasti lelah di tangan. Artinya belum sepopuler mouse. Nah, leak pen ini jarang digunakan di dalam kalangan kehidupan kita sehari-hari. Kita masih menggunakan mouse karena melihat kebutuhan sendiri kita, kebutuhan leak pen itu digunakan untuk apa gitu. Next. Touchscreen atau layar sentuh maksudnya. Mendeteksi adanya jari di layar. Nah, jadi yang namanya touchscreen itu pasti layar sentuh dan jarinya ditempel di layar, nggak mungkin jarinya ditempel di keyboard. Itu namanya keyboard kalau jarinya tempel di keyboard. Tentunya termasuk peralatan petunjuk langsung. Nah, keuntungannya menggunakan touchscreen itu apa? Yang pertama, cepat dan tidak membutuhkan pointer khusus.
Baik untuk pemilihan khusus, cocok digunakan di lingkungan yang sempit, bersih, dan aman dari kerusakan. Nah, seperti yang dikatakan di situ, jadi kalau kita menggunakan touchscreen, itu nggak perlu lagi kita menggunakan mouse untuk mengarahkan ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Tinggal sentuh aja mana yang akan kita pilih. Terus kerugiannya itu apa? Yang pertama, jari-jari dapat mengotori layar. Nah, jadi kalau jari kita kotor, itu di layar bakal membekas. Tidak presisi. Jari-jari adalah instrumen yang tumpul. Nah, kadang kalau misalnya jari kita itu nggak bersih, kadang juga kalau di touchscreen itu bisa nggak tersentuh. Sulit untuk memilih area yang kecil dan dengan tepat menggambarkan yang akurat. Nah, kalau jari kita besar, kemudian kita menyentuh area yang kecil itu susah. Selanjutnya, keharusan untuk mengangkat tangan mengakibatkan kelelahan dan tertutupnya pada layar. Nah, jadi kalau kita buka touchscreen itu ada susahnya juga ketika kita mengangkat tangan mengakibatkan kelelahan dan tertutupnya pada ke layar. Belum sepopuler mouse. Nah, jadi masih mouse yang unggul pada yang lain. Karena mouse masih banyak digunakan, sedangkan touchscreen ini jarang karena ya mungkin dari segi harganya juga masih mahal. Ya, next. Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis printer dan scanner beserta karakteristiknya masing-masing. Pertama-tama, apa sih itu printer? Printer pada dasarnya adalah alat yang berfungsi untuk mencetak foto atau dokumen. Printer ini dapat mengubah teks atau dokumen grafis dari bentuk digital menjadi bentuk fisik. Macam-macam printer serta fungsinya. Printer mempunyai banyak jenis dan memiliki fungsi-fungsinya sendiri. Ada 7 jenis printer yang harus Anda ketahui, yaitu yang pertama, printer inkjet. Printer jenis ini yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Printer inkjet ini menyemprotkan tinta ke atas kertas dan membentuk gambar. Untuk tinta ke atas yang pergunakan sendiri tersimpan di dalam cartridge tinta. Kelebihan dari printer yang satu ini adalah sangat mendukung saat dipergunakan untuk multimedia. Hal tersebut dikarenakan printer inkjet ini memiliki kualitas grafis yang sangat baik. Yang kedua, printer laserjet. Sesuai dengan namanya, printer yang satu ini menggunakan laser dengan proses percetakannya. Penggunanya sendiri dilakukan dengan laser, disinarkan pada alat seperti drum untuk membuat pola gambar yang akan dicetak. Untuk kelebihannya sendiri, printer laser ini memiliki proses cetak yang lebih cepat dibandingkan printer sebelumnya dengan hasil berkualitas tinggi. Yang ketiga, printer LED atau LCD. Printer jenis ini memiliki spesifikasi yang hampir sama dengan printer laser, namun memiliki perbedaan. LED dan LCD ini menggunakan light emitting diode. Kelebihan printer ini bisa menghasilkan kualitas cetak yang lebih baik untuk teks maupun dokumen. Yang keempat, printer dot matrix. Printer yang satu ini menggunakan pita dan set pin yang tersusun rapat untuk mencetak huruf serta karakter lainnya. Cara kerja printer yang satu ini mirip dengan mesin tix dan memiliki kecepatan cetak 50-500 karakter per detik. Yang kelima adalah printer solid ink. Printer solid ink ini menggunakan tinta yang sudah dililinkan. Cara kerjanya sendiri adalah dengan melelehkan tinta, kemudian ditampung dalam sebuah tempat dan selanjutnya dipindahkan ke sejenis drum dan akan mendinginkan tinta tersebut sebelum mencetak ke media kertas. Yang keenam adalah printer thermal. Printer jenis ini adalah printer yang biasanya digunakan untuk kasir, perbelanjaan atau mesin fax. Printer thermal ini bekerja dengan mengambil gulungan kertas yang kemudian berubah gelap ketika dipanaskan. Untuk mekanismenya, cetaknya sendiri adalah dengan menarik kertas yang bersebelahan dengan kepala cetak yang berisi pemanas elektronik yang canggih dan mampu memproduksi teks dan grafis sederhana pada kertas. Printer thermal tidak memerlukan tinta, toner, atau perlengkapan lainnya sehingga mudah digunakan. Ketujuh adalah printer all-in-one atau multifungsi. Nah, printer yang satu ini itu menggambarkan jenis perangkat yang serbaguna.
Dalam artian tidak hanya digunakan untuk alat mencetak dokumen saja, akan tetapi juga bisa untuk scanner, teks, telepon, dan lainnya. Terus, apa sih itu scanner? Scanner adalah sebuah alat elektronik yang memiliki fungsi dasar sebagai pengganda berkas penggunanya untuk kemudian dikonversi dan disimpan dalam bentuk digital. Alat ini bekerja dengan cara memindai setiap bagian lembaran yang menjadi inputnya hingga tidak ada bagian yang tersisa. Macam-macam jenis scanner. Scanner memiliki banyak jenis serta memiliki kelebihan-kelebihannya sendiri. Ada 5 jenis scanner, yaitu scanner flatbed. Scanner jenis ini merupakan bentuk scanner yang paling umum ditemui sekaligus yang paling awal. Bentuknya kompak dan terbagi menjadi 2 bagian yang bisa saling mengantuk. Bagian dasar adalah tempat di mana lembaran ditempatkan, sementara bagian atas dipergunakan untuk menutup pada saat proses pemindaian berlangsung. Tipe ini termasuk kuno dan tidak praktis, dalam artian hanya bisa digunakan untuk memindai satu berkas sekali jalan. Yang kedua adalah scanner drum. Jenis scanner ini menggunakan teknologi photomultifiller tubeless atau PT yang berfungsi untuk membaca suatu objek yang ingin dipindai. Biasanya scanner drum ini digunakan untuk keperluan scanning gambar berukuran besar atau kecil, menghasilkan gambar dengan resolusi mencapai 24.000 ppi. Yang ketiga adalah scanner film. Teknologi yang digunakan pada scanner film ini sama seperti jenis scanner flatbed, yaitu teknologi CCD. Yang membedakan adalah scanner ini melakukan konversi serta memindai data dari film positif atau negatif. Kelebihan dari jenis scanner yang satu ini adalah kualitas gambar hasil scan yang amat baik. Keempat, scanner roller. Scanner ini agak berbeda dari jenis lainnya dalam hal cara pengoperasiannya. Jika scanner lain dipergunakan dengan menggerakkan mata scanner, maka scanner ini menarik objek untuk melewati mata scanner tersebut. Namun, jadi pengguna bisa melakukan pemindaian dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang relatif singkat. Scanner roller sendiri dibagi menjadi 2, yaitu Automatic Document Feeder atau ADF dan juga Sheet Feed. Yang kelima adalah scanner portable. Jenis scanner yang satu ini biasanya mempunyai ukuran yang kecil sehingga bisa digunakan menggunakan tangan. Jenis scanner tangan dibagi menjadi 2 macam, yaitu scanner tangan dan juga scanner 3D. Scanner tangan digunakan dengan cara menggerakkan scanner ke arah objek yang ingin dipindai, sementara scanner 3D dibuat untuk mengurangi ketidakstabilan tangan manusia dengan cara meletakkan scanner pada tempat tertentu. Ya, selanjutnya akan diteruskan oleh Ragil. Ya, terima kasih. Kemudian materi selanjutnya bagaimana cara pemilihan output device yang baik yang berkaitan dengan interaksi manusia dan komputer. Input device atau perangkat masukan itu sendiri adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk memasukkan data atau program ke dalam komputer. Sebelumnya mungkin ada dijelaskan cukup lengkap oleh Eki tadi mengenai materi-materi mengenai input device. Kemudian di sini interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer itu sendiri atau IMK adalah bidang studi multidisiplin yang berfokus pada desain teknologi komputer dan interaksi antara manusia dan komputer. Yang mana di dalam IMK ini sendiri berhubungan dengan indera manusia seperti penglihatan, pendengaran, peraba, atau sentuhan beserta aspek-aspek di dalamnya juga. Kemudian selanjutnya boleh sebagai pengguna kita sendiri itu harus berfokus pada kemampuan manusia atau human capabilities dari user seperti perseptual atau persepsi, kognitif atau mental processing, motorik processing termasuk memori dan pergerakan fisik dan respon. Mengenai persepsi dan juga kognitif ini sendiri merupakan salah satu aspek dari penglihatan ya, di mana kalau kita sebagai pengguna itu untuk melihat atau memilih bagaimana alat input yang baik atau input device yang baik, di situ kita dapat
melihatnya secara persepsi apakah device tersebut sudah sesuai dengan keinginan kita, memiliki desain yang pas dengan keinginan kita, kemudian secara kognitif memiliki daya tarik sehingga tidak akan menimbulkan rasa bosan atau akan terus-menerus menggunakannya. Kemudian secara mental processing, motorik processing, di mana alat input tersebut berfungsi dengan baik dalam interaksi kita dengan alat tersebut. Kemudian bagaimana user interface dari perangkat bagaimana user interface dari perangkat serta aliran informasi dan yang lainnya dapat memudahkan atau menyulitkan pengguna. Di sini kita juga perlu memperhatikan bagaimana petunjuk atau keterangan yang ditampilkan pada input device tersebut tidak membuat kita kebingungan ketika menggunakannya. Kemudian juga jangan lupa dalam mempertimbangkan sosial, emosi, dan perilaku pengguna saat sedang berinteraksi dengan perangkat tersebut. Dimana kalau kita coba saya contohkan ya, seperti kita menggunakan mouse atau keyboard, di dalam mouse tersebut itu kan mouse atau keyboard itu kan merupakan alat input kan, yang mana kalau kita makainya secara enak itu kan kita sedang memakainya benar-benar enak dipakai gitu, nggak ceket-ceket gitu, di scroll-scroll bisa. Saya gimana kalau mouse-nya itu sendiri susah dipakai, tentunya di situ malah bikin kita emosi kan, ganggu kerjaan juga, memperlambat pekerjaan. Sama juga kalau keyboard kayak gitu juga, ketika tombol-tombol yang semestinya enak dipakai, dipencet langsung keluar hurufnya, kalau keyboard yang kita pakai justru ceket-ceket, malah perlu ditekan biar keluar tombolnya, malah bikin emosi aja. Nah, kemudian boleh lanjut slide selanjutnya. Di sini setelah memperhatikan aspek-aspek yang tadi saya jelaskan sedikit, di sini pemilihan input device yang baik yang berkaitan dengan aspek interaksi manusia dan komputer itu perlu diperhatikan dari poin pertama, yaitu pertama kenyamanannya pengguna. Kenyamanan penggunaan dalam menggunakan perangkat tersebut, ya gitu lagi, bagaimana sesuai keinginan kita, kenyamanan kita menggunakannya, nggak merasa bosan, ya seperti itulah. Kemudian tidak adanya dampak negatif atau efek samping dari penggunaan perangkat tersebut. Jadi selama penggunaan perangkat input yang kita pakai itu, kita tidak mengalami kita tidak mendapati efek samping atau dampak yang jelek lah buat kita menggunakannya. Jadi ketika kita menggunakannya itu tuh aman-aman aja, nggak masalah apa-apa selama kita terus menggunakannya dalam waktu yang cukup lama. Kemudian kualitas yang dihasilkan dari perangkat tersebut, ibaratnya kayak kita menggambar pakai salah satu alat input yang sempat dijelaskan oleh Eki tadi, like pen tadi. Ketika kita membuat tanda tangan atau ketika kita membuat gambar, hasil yang dihasilkan dari hasil output dari input yang kita gunakan, dari alat input yang kita gunakan itu tadi, dari like pen itu tadi, hasilnya mulus, rapi, nggak berat-berat atau nggak bengkok-bengkok hasilnya gitu. Jadi kualitas dari perangkat yang kita gunakan itu perlu juga untuk diperhatikan. Kemudian biaya yang harus dikeluarkan bagi saya itu juga perlu diperhatikan. Soalnya ya dengan menggunakan perangkat input yang mahal, biasanya akan memberikan kepuasan yang lebih untuk kita. Cuman apabila kita bisa mendapatkan alat input yang lebih murah atau misalnya keyboard yang lebih murah tapi kita nyaman menggunakannya, juga itu bakal memberikan kenyamanan buat kita atau kepuasan yang lebih lah istilahnya. Kemudian di poin terakhir di sini yaitu memberikan produktivitas, yang mana di sini tentunya kembali ke tujuan dari IMK itu sendiri kan, atau ya itulah pokoknya kita bisa mengoptimalkan atau lebih mengefisiensikan apa yang kita gunakan tersebut, menghasilkan produktivitas yang lebih. Ya mungkin cukup sekian hasil presentasi dari materi saya.
Sekaligus juga itu untuk mengakhiri presentasi dari kelompok kami hari ini. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.